Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai materi perizinan. Nah, sebelum kita mulai, mungkin aku tunggu 1 menit gitu ya. Mungkin ada dari Kak yang hadir pada malam hari ini, teman-teman, ada yang ditanyakan mungkin ya, untuk materi kita beberapa hari terakhir, dan juga bisa ditanyakan topik-topik atau tentang soal-soal yang mungkin kalian temukan di tryout yang belum jelas, itu bisa ditanyakan teman-teman. Nah, jadi sebenarnya di tryout itu kemarin ada yang chat juga ya secara pribadi, kamu nanyain tentang bisa nggak kita tuh provide kunci jawaban dan pembahasannya dalam bentuk dokumen gitu ya, Word, PDF, dan sebagainya. Nah, mohon maaf ya teman-teman, jadi kebetulan kita itu hanya menyediakan tryout dalam bentuk Google Form. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk print out pembahasannya dan juga kunci jawabannya, itu sebenarnya bisa teman-teman. Jadi kalian bisa cari di YouTube atau di Google ya tentang caranya untuk mencetak dokumen luaran Google Form. Jadi itu bisa kalian gunakan untuk belajar atau untuk jadi panduan kalian, misalnya akses internet kalian yang kadang-kadang terganggu gitu ya. Jadi itu sangat membantu kalau misalnya kalian ingin memiliki pembahasan atau kunci jawabannya dalam bentuk dokumen. Jadi kalau kami sendiri belum menyediakan hal tersebut teman-teman, karena sejauh ini kita menggunakan Google Form saja. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada sesi live hari ini ya. Jadi kita akan bahas tentang perizinan dan institusi. Ini aku izin slideshow. Oke. Nah, jadi seperti biasa ya teman-teman. Jadi kita akan membahas mengenai pengertian perizinan. Kalau misalnya kalian lihat materi atau topik perizinan ini termasuk salah satu modul wajib ya. Jadi usahakan teman-teman membaca dan memahami beberapa hal mengenai perizinan. Kalau misalnya berdasarkan FR di tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman, itu biasanya tidak jauh beda dari topik-topik mengenai prosedur perizinan pada institusi di bidang kesehatan itu ya. Kemudian izin apotek, mengurus STR, sama yang praktik tenaga kesehatan yang dominan kelihatan ya teman-teman, berdasarkan FR itu adalah dokter dan bidan. Di tahun aku dulu, SKB CPNS 2021, itu banyak banget mengenai praktik bidan, sedangkan FR dari P3K tahun 2000 kemarin ya, 2023 itu tentang praktik tenaga kesehatan dokter. Di tahun 2022 juga banyak yang dokter, teman-teman. Jadi kita akan telusuri lebih lanjut tentang bagaimana perizinan praktik tenaga kesehatan, khususnya ya dokter, bidan, dan juga apoteker. Sebenarnya di modul itu ada penjelasan mengenai izin praktek dari apoteker. Kalau misalnya kalian udah sempat artinya baca-baca ya. Jadi saran aku kalian pokoknya 10 modul yang sudah kami sediakan tersebut, di mana kategorinya itu adalah modul wajib, itu harus kalian pelajari lebih lanjut ya teman-teman. Itu kayak bekal wajib kita untuk menghadapi tes CSN untuk administrator kesehatan. Nanti kalau misalnya materi-materi tambahannya itu tinggal menunggu aja dari kisi-kisi resmi dan juga FR ya, dari teman-teman kalian yang tes duluan misalnya. Jadi nanti kalau misalnya FR-nya udah ada, kemudian kisi-kisi resminya juga, teman-teman bisa lebih terfokus. Tapi aku yakin ya dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari bersama di kelas nanti. Oke, jadi teman-teman, untuk pengertian perizinan itu sendiri, itu salah satu bentuk pembinaan instansi pemerintah. Jadi itu memberikan izin ya untuk memenuhi persyaratan yang berlaku. Jadi izin ini tidak berlaku hanya untuk institusi dalam menjalankan bisnisnya atau menjalankan proses pelayanannya gitu ya. Baik itu level daerah sampai dengan level pusat, teman-teman. Jadi perizinan ini juga berlaku untuk tenaga kesehatan, teman-teman. Jadi tenaga kesehatan yang melakukan praktik medis, paramedis itu wajib untuk melakukan atau mengurus izin praktiknya begitu. Jadi ini istilahnya secara legal dan mesti diperbarui teman-teman, ada masa berlakunya. Nah, jadi perizinan ini tentunya sebuah surat keterangan gitu ya, atau suatu dokumen gitu ya, dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan suatu institusi atau pemberi jasa di bidang kesehatan. Setelah dinilai begitu ya dan memenuhi syaratan yang telah ditetapkan, maka keluar juga
artinya dokumen persyaratan ini memenuhi untuk kalian melakukan praktek di bidang kesehatan gitu. Kemudian, nah jadi dari tahun ke tahun ya teman-teman, kalau misalnya beberapa setelah aku tes itu kan memang dominan P3K ya, jadi nggak ada bahasan mengenai persyaratan dan prosedur perizinan di institusi di bidang kesehatan. Jadi lebih banyak perizinan tentang operasional dan mendirikan puskesmas dan rumah sakit yang lebih banyak kelihatan di tahun-tahun setelah aku tes di 2021. Jadi dari FR tahun 2022, kemudian yang terakhir 2023, jadi 2 tahun terakhir itu lebih banyak sebenarnya perizinan di institusi seperti puskesmas dan rumah sakit. Tapi di tes aku dulu yang CPNS 2021 itu kelihatan teman-teman ya tentang persyaratan atau prosedur perizinan di institusi bidang kesehatan. Jadi karena flashback nih ya teman-teman, karena 2 tahun terakhir memang belum ada rekrutmen adminkes CPNS di daerah, jadi sekarang aku tetap berikan materi ini ya, jaga-jaga penyusun soalnya itu masih berpatokan pada soal-soal tes CPNS di tahun terakhir, yaitu di tahun 2021. Jadi aku share aja sedikit. Jadi sebenarnya ya teman-teman, perizinan institusi di bidang kesehatan itu lebih banyak yang diatur itu adalah pendidikan diplomanya teman-teman. Jadi dari FR tahun-tahun sebelumnya itu lebih banyak izin seperti misalnya Poltekkes gitu. Jadi politeknik yang menyediakan pendidikan tenaga kesehatan gitu. Nah, di sini ada keperawatan ya, ada kebidanan, kemudian keperawatan gigi, counseling, gizi, fisioterapi, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa program studi ya yang artinya tersedia di dalam pendidikan diploma bidang kesehatan. Jadi aku juga kemarin sempat nyari-nyari ya penulisan aku puntur itu seperti apa. Jadi ini hanya sekedar ini aja sih, notice aja. Kemudian teman-teman ya, untuk menyelenggarakan pendidikan diploma di bidang kesehatan, izinnya itu dari siapa? Izin dari menyelenggarakan pendidikan. Ini hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau menyelenggarakan pendidikan itu izinnya tetap dari Menteri Pendidikan Nasional ya, Kemenristek-Dikti. Jadi dengan persetujuan untuk menyelenggarakan pendidikan atau rekomendasinya itu dari Menteri Kesehatan, teman-teman. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat, yang mana nih yang paling pertama harus kita urus? Yang paling pertama pastinya kita harus mengurus surat rekomendasinya dulu ya, dokumen rekomendasi dari Menteri Kesehatan, kemudian baru kita lampirkan untuk mengurus izin penyelenggaraan pendidikan dari Menteri Pendidikan. Jadi paling pertama ya teman-teman, kalian harus mengurus Kemenkes dulu. Habis Kemenkes baru ke Mendikbud ya. Jadi istilahnya kalian itu harus dapat izin untuk membuka atau menyelenggarakan pendidikan dari Menteri Kesehatan. Nah, jadi hal-hal yang perlu dilampirkan begitu ya dalam prosedur perizinan. Jadi disclaimer aja nih ya teman-teman. Soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya yang lebih dominan kelihatan itu adalah persyaratan-persyaratan administrasinya, teman-teman. Jadi saran aku dari pengalaman aku dulu juga di topik mengenai perizinan ini kalian perkuat di apa saja sih syarat untuk mengajukan perizinan. Entah itu perizinan di bidang institusinya atau perizinan mengurus STR dan juga SIPP-nya. Ya. Jadi kalau misalnya dulu sih dari tahun aku itu lebih banyak bidan dan perawat teman-teman. Jadi SIPP untuk perawat dan bidan. Tetapi 2 tahun terakhir itu kebanyakan SIPP dari dokter. Ya, jadi kalau saran aku kalian pelajari syarat untuk mengurus STR dan SIPP dari dokter, perawat, apoteker dan juga bidan. Jadi 4 tenaga kesehatan itu yang paling sering kelihatan syarat administrasinya, teman-teman. Misalnya dokumen apa aja yang diperlukan untuk mengurus izinnya. Nah, gitu. Nggak banyak sih teman-teman ya, paling cuma 2-3 soal, tapi kan lumayan ya kalau misalnya kita memahami apa aja persyaratannya. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung gitu ya, kenapa sih seorang adminkes gitu ya, kita harus tahu apa syarat administrasi dari tenaga kesehatan lainnya itu. Karena sesungguhnya ya teman-teman, ketika misalnya kalian bekerja di dinas kesehatan gitu dan kalian harus mengeluarkan surat rekomendasi. Nah, seperti ini. Misalnya rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, jadi ketika kalian memohon untuk menyelenggarakan pendidikan untuk institusi kesehatan itu, kalian mengajukan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian diurus
izinnya ini rekomendasinya kepada Menteri Kesehatan gitu ya. Jadi melalui Dinas Kesehatan Provinsi ya teman-teman. Nah ini tuh nggak mungkin ya kepala dinkesnya yang artinya menyusun si surat rekomendasi tersebut. Pastinya yang menyusun itu adalah staf yang bertugas dan itu biasanya adminkes teman-teman. Jadi kalian yang menyusun surat rekomendasi ini yang kemudian sebelum kalian terbitkan surat rekomendasi pastinya kalian harus memastikan persyaratan administrasi itu telah dipenuhi begitu teman-teman. Jadi permohonan rekomendasi penyelenggaraan oleh Permakasa kepada Menteri melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi siapa nih yang mau bangun atau mau menyelenggarakan pendidikan di diploma bidang kesehatan itu mengajukan izin ya kepada Menteri, tapi tidak langsung ke Kemenkes teman-teman melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Nanti rekomendasinya itu akan ditembuskan ya. Rekomendasinya itu akan ditembuskan kepada Menteri Kesehatan dari Dinas Provinsi ini. Nah, kemudian penilaian lapangan oleh tim penilai provinsi yang terdiri dari unsur dinas kesehatan dan organisasi profesi. Jadi biasanya sebelum rekomendasi kalian itu diterbitkan, kalian pasti akan dikunjungi begitu ya. Jadi istilahnya si yang mengajukan izin atau yang memiliki diploma pendidikan diploma bidang kesehatan ini ya atau PLTKes lah kita jadikan contoh ya, itu biasanya pasti akan ditelusur dulu ya, sama dinas kesehatannya ya bersama dengan organisasi profesi yang sekiranya ditawarkan di Poltekkes ini. Kalau misalnya kebidanan biasanya organisasi profesi bidan diajak untuk turun gitu. Kemudian setelah turun ya akan diberikan pertimbangan teman-teman apakah kelengkapan persyaratan sudah terpenuhi atau belum gitu ya. Nah, kemudian ini kelengkapan persyaratan lumayan panjang nih teman-teman. Jadi lumayan banyak yang harus dipenuhi ya dokumen-dokumennya ya macam akreditasi gitu teman-teman. Jadi banyak hal-hal yang juga harus dipenuhi oleh lembaga penyelenggara pendidikan diploma ini. Kemudian ada juga penetapan nilai serta setelah itu baru lanjut ke penetapan rekomendasi. Nah, studi kelayakannya. Tadi kan di sini kita sebut ada kelengkapan persyaratan kan teman-teman. Nah, jadi di sini itu ada beberapa hal yang menjadi syarat ya, syarat dari studi kelayakannya. Misalnya ya, latar belakang dan tujuan penyelenggaraan pendidikan diploma. Kenapa sih harus ada Poltekkes ini gitu misalnya. Kemudian bentuk dan nama pendidikan diplomanya. Nah, kadang-kadang kan kalau misal Poltekkes memang itu teknik milik Kemenkes kan teman-teman. Ini biasanya pendidikan diploma yang spesifik misalnya khusus radiografer, terapi wicara itu misalnya. Jadi itu di beberapa daerah udah mulai banyak teman-teman sekarang ya. Jadi misalnya rekam medis gitu. Jadi diploma untuk khusus tenaga rekam medis gitu. Jadi itu biasanya ada namanya dan pemiliknya itu bisa dari sektor swasta teman-teman. Jadi dari sektor swasta ini tetap harus mengurus izinnya itu ke Menteri Pendidikan dan juga Menteri Kesehatan. Kemudian harus bisa dijelaskan ya bidang ilmu yang diselenggarakan itu apa saja di dalamnya. Kemudian harus sudah ada teman-teman ya kurikulumnya. Nah, kemudian selain itu, selain secara teknis dokumen begitu ya, harus ada hal-hal yang mendukung atau menjadi penunjang penyelenggaraan pendidikannya, teman-teman. Misalnya nih, penelitian, pengabdian masyarakat seperti apa, kemudian fasilitas seperti misalnya laboratorium dan perpustakaan itu harus ada. Jadi persyaratan-persyaratan ini tuh baku, teman-teman ya. Jadi ini yang harus seminimal-minimalnya tuh ada sehingga dikatakan layak gitu ya. Kemudian ada yang namanya dosen biasa dan dosen luar biasa. Nah, kalau misalnya dosen biasa, pada pendidikan diploma yang baru didirikan untuk setiap program studi sekurang-kurangnya 6 orang. Dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan jenis pendidikannya, teman-teman. Kemudian kualifikasi pendidikan itu harus setingkat lebih tinggi dari pendidikan diplomanya. Jadi kalau misalnya ditawarkan D3, ya yang ngajar misalnya S1 atau S2
begitu. Jadi harus ada pengalaman kerja juga minimal 1 tahun. Kalau dosen luar biasa pada pendidikan diploma dapat diangkat oleh direktur berdasarkan kebutuhan kurikulum. Artinya apa? Perbedaan dosen biasa dengan dosen luar biasa ini, kalau dosen biasa ini itu tetap teman-teman, dia itu dosen tetap yang ada di sekolah diploma tersebut. Kalau dosen luar biasa ini biasanya kontrak atau honorer. Makanya izinnya itu ya oleh direkturnya langsung sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ngajar sesuai dengan SKS aja, atau enggak sebagai dosen tamu, seperti itu. Jadi mengajar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ya yang paling penting ya harus juga ada TU-nya ya, atau bagian administrasinya. Nah, selain itu, teman-teman, ya, makanya tadi aku bilang banyak ya, lumayan banyak persyaratan kelayakan dari institusi di bidang kesehatan yang harus dipenuhi. Jadi selain yang tadi kita bahas dari segi pengajar, kurikulum, ada juga hal-hal seperti sarana prasarana yang diperhatikan, teman-teman. Nah, jadi tanah atau bangunan yang digunakan untuk kampus, ya, itu harus artinya patennya itu setidaknya 5 tahun, teman-teman. Jadi setidaknya itu tidak berdiri pada lahan yang bermasalah, seperti itu kira-kira ya. Jadi harus ada sertifikatnya. Kalau misalnya sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun terhitung sejak pengajuan izin dan dibuktikan dengan surat perjanjian bahwa ya ini tuh disewa atau dikontrak atau memang dimiliki oleh pihak kampusnya sendiri. Gitu. Jadi itu harus dibuktikan ya. Nah selain itu harus ada ruang kuliah ya, harus ada ruang dosen, harus ada lab ya. Apalagi kalau misalnya pendidikan di bidang kesehatan kan dominan itu harus memiliki laboratorium ya. Nah, biasanya ada juga studio-studio, misalnya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing profesi, ya unit pelaksana teknisnya, instalasi ataupun ruang kantor. Jadi ini bakunya, teman-teman. Kemudian lahan praktek yang sesuai dengan jenis pendidikan. Jadi biasanya ya kalau kita mau mendirikan sekolah nih ya, tidak boleh kalau sekolah itu tidak memiliki kerjasama, teman-teman. Jadi sebelum didirikan pun, itu kita harus udah bisa merancang nih, kira-kira kerjasamanya itu dengan siapa saja nantinya gitu. Untuk prakteknya si nakes tersebut ya, nggak boleh nanti karena nakes ini kan tidak hanya teori saja, harus praktek ya, harus ada pengalaman di lapangan gitu, kerjasama dengan rumah sakit, misalnya puskesmas ya, itu juga harus dipertimbangkan. MOU atau kerjasama yang harus dimiliki oleh kampus tersebut gitu ya. Nah kemudian kalau yang selanjutnya itu yang nggak kalah penting adalah sumber pembiayaan dan proyeksi keuangannya, teman-teman. Jadi sumber pembiayaan yang dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan berupa deposit minimal 25% dari jumlah keseluruhan pembiayaan pendidikan selama 1 tahun. Kemudian harus udah ada cash flow-nya, teman-teman. Istilahnya proyeksi terhadap kebutuhan kampus selama 5 tahun. Jadi memang harus ada modalnya dulu lah gitu. Jadi selama 5 tahun ini harus bisa menunjukkan bahwa udah ada pembiayaannya dan sumbernya dari mana. Itu harus sudah ada. Nah, kemudian biaya visitasi tim ahli pada waktu melakukan penilaian lapangan ditanggung oleh Perakasa atau siapa yang punya kampus tersebut, teman-teman. Jadi kan visitasi ini kan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk memberikan rekomendasi. Nah, tidak menutup kemungkinan juga nanti dari pihak Kementerian Kesehatan akan turun, teman-teman. Jadi istilahnya itu adalah visitasi. Jadi divisit ya, dikunjungi oleh tim ahli. Jadi biasanya yang melakukan permohonan itu ya udah dipastikan si pemilik kampusnya. Nah, kemudian kita harus bisa juga menjelaskan daya tampung mahasiswa selama 5 tahun mendatang itu seberapa gitu. Itu harus sudah ada di perencanaan gitu kira-kira. Nah, jadi teman-teman, rencana induk pengembangannya pun ya, kayak pedoman dasar pengembangannya itu jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun. Itu harus udah ada. Jadi istilahnya mau dibawa kemana nih kampusnya selama 5 tahun ke depan, itu harus sudah ada ya. Nah, status tanah tadi kan udah kita jelasin juga, kalau itu harus jelas ya. Kemudian akte pendirian dari Badan Hukum Perguruan Tinggi itu harus sudah bisa ditunjukkan. Nah nanti ya untuk pengawasannya itu sama dengan kampus negeri teman-teman ya. Jadi pengawasannya pun itu dilakukan oleh Kepala BKPSDM ya dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Nah oke, mungkin segitu tentang apa namanya
tentang hal-hal terkait perizinan institusi di bidang kesehatan ya. Jadi yang harus kalian pahami sedikit ya, di bidang perizinan ini lebih concern kepada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi makanya aku tampilkan persyaratan-persyaratan yang sekiranya penting untuk lebih ditelusuri lebih lanjut. Jadi kalau misalnya di pengalaman aku dulu ya teman-teman, itu lebih banyak hal-hal terkait misalnya syarat-syarat untuk perizinan institusi di bidang kesehatan itu apa saja, yang mana yang bukan merupakan syaratnya. Jadi kayak gitu-gitu teman-teman model soalnya. Nanti kalian harus tahu ya. Nah, kemudian ada yang namanya penyelenggaraan sistem elektronik farmasi. Jadi ini biasanya diselenggarakan oleh pelaku usaha non perseorangan berbadan hukum. Nah, ini kemarin sebenarnya kita udah sempat bahas ya teman-teman waktu sediaan farmasi. Ini aku singgung lagi dikit ya. Kalau dulu tahun lalu itu kelihatan BMHP teman-teman. Jadi bahan medis habis pakai itu sesederhana kayak kepanjangan gitu ya teman-teman, kepanjangan dari BMHP. Kemudian juga kepanjangan dari STRA. Jadi kadang-kadang namanya juga dari 90 soal yang ditemui ya sama teman-teman kita yang P3K kemarin, ada tipe soal yang mungkin agak sedikit challenging karena studi kasus yang panjang-panjang, tapi tidak menutup kemungkinan kalian ketemu sama soal-soal yang singkat ya teman-teman. Jadi usahakan itu bisa jadi bonus buat kalian nanti ya. Dulu aku juga kelihatan kayak kepanjangan dari TOR gitu ya teman-teman. Kalau dulu ya dari pengalaman aku. Jadi beda-beda. Ada juga kepanjangan dari BKKBN, kemudian ada juga dari Badan BPOM kayak gitu-gitu. Jadi makanya kalau misalnya kalian ketemu beberapa singkatan-singkatan yang dekat dengan di dunia kesehatan aja ya teman-teman, kayak WHO, itu harus tahu kepanjangannya gitu. Jadi ini kalau ini kan surat tanda registrasi apoteker ya, kemudian ada surat izin praktik apoteker ada, kemudian dokumen proses bisnis aplikasi e-farmasi, serta perangkat untuk akses data ketersediaan dari alat kesehatan, BMHP, serta sediaan farmasi seperti obat-obatan. Nah, data industri farmasi atau pedagang besar farmasi dan atau apotek yang bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik farmasi ini harus juga tercantum, teman-teman. Jadi beberapa syarat ya untuk memperoleh pendaftaran PSEF. Ini biasanya kalau di instansi-instansi seperti rumah sakit, puskesmas, itu kita harus daftarin teman-teman. Sistem elektronik untuk penyelenggaraan kefarmasian, itu kita harus registrasikan itu. Jadi enggak serta-merta kita membangun sebuah sistem, misalnya ya di rumah sakit swasta pun, itu kita harus daftarin ya, gimana sistem elektronik itu bekerja. Sehingga ada yang bertanggung jawab, serta ada yang bisa melampirkan dokumen bagaimana proses bisnis ini berlangsung gitu. Makanya harus ada pengawasnya ya, yaitu apoteker. Apoteker yang mengaturlah penyelenggaraan sistem elektronik ini. Nah, kemudian, di sini aku tampilkan satu untuk toko obat karena dulu di tahun 2021 itu AFR-nya ada tentang toko obat, teman-teman. Tapi sih beberapa 2 tahun terakhir itu nggak ada. Jadi lebih ke fokus izin apoteknya. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya toko obat itu kan lebih sederhana ya, intinya lebih sederhana. Itu biasanya bisa dibuka di kayak warung gitu ya, kayak warung obat, sehingga yang dibutuhkan itu bukan STR apoteker ya, cukup dengan STR dari tenaga kefarmasian tuh cukup teman-teman. Nah, jadi tenaga teknis kefarmasian itu biasanya dibutuhkan pada toko obat ini, di mana toko obat kan pelaku usaha perseorangan. Kalau misal apotek itu bisa juga pelaku usaha perseorangan, tetapi biasanya apotek itu gabungan dari sebuah kayak perusahaan tertentu di mana dimiliki oleh beberapa orang. Jadi biasanya lebih tinggi aja gitu, dan obat-obatan yang bisa dijual pun lebih bervariasi. Kalau misalnya di toko obat itu terbatas, teman-teman. Nah, kemudian kalau dana bangunan itu sama ya, harus ada dana bangunan, kemudian sarana prasarana juga ada, berita acara juga ada, cuman ininya aja siapa yang bertanggung jawab di
di apotek dan toko obat aja yang berbeda. Toko obat juga bisa ya STR apoteker, tapi kalau misalnya izin apotek itu nggak boleh STR tenaga teknis kefarmasian, teman-teman. Nah, kalau misalnya tenaga teknis kefarmasian ini itu maksudnya siapa kan gitu ya. Jadi orang-orang yang S1-nya farmasi tapi nggak lanjut ke apoteker. Nah, ini buat teman-teman yang kayak aku dulu yang belum tahu kalau misalnya apoteker itu ternyata profesi seperti halnya apa ya, perawat gitu ya. Dulu kalau aku kuliah itu kan ngiranya kalau udah S1 farmasi nanti lulusnya apoteker langsung. Oh ternyata enggak, harus sekolah lagi teman-teman. Jadi sekolah lagi untuk dapetin profesi apotekernya gitu. Jadi ini profesi yang dianggap lebih advance lah gitu, yang lebih skill-nya lebih tinggi daripada yang tenaga teknisnya gitu. Nah, ini beberapa persyaratan untuk mengelola apotek ya teman-teman. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang apa aja sih persyaratan dari seorang apoteker yang ingin mengelola apotek. Jadi teman-teman, tunggu ini ada nggak di sini? Nah, jadi dulu di tahun 2021 itu ada, aku dapat soalnya itu tentang ini teman-teman. Jadi tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek di apotek lain. Artinya apa? Apoteker itu hanya bisa menggantung namanya atau istilahnya mengajukan izin untuk membuka apotek itu. Misalnya dia udah punya apotek gitu, dia itu tidak akan diizinkan untuk bekerja di suatu perusahaan farmasi. Begitu juga dengan sebaliknya teman-teman. Kalau misalnya dia bekerja di perusahaan farmasi, itu tidak bisa mengelola apotek. Walaupun sebenarnya kadang ya teman-teman, mungkin kalian merasa dia tuh udah kerja di perusahaan farmasi, tapi kenapa dia bisa buka apotek gitu kan. Nah itulah yang tidak sesuai dengan peraturan yang mungkin saja ya, nggak tahu teman-temannya pengawasannya yang kurang atau apa, yang seharusnya nggak bisa menjadi bisa. Itu seperti itu kadang di lapangan terjadi ya, kita tidak menutup kemungkinan, tapi jangan sampai kalian artinya di sini kan kita belajar sesuai dengan teori dan seharusnya regulasi berlaku kan teman-teman. Jadi karena memang kalau misalnya dia sudah memutuskan untuk mengelola apotek, dia itu tidak bisa bekerja di suatu perusahaan farmasi. Itu yang seharusnya. Kalau misalnya udah kerja di apotek lain, tapi namanya tidak dicantumkan sebagai pengelola apotek, itu bisa. Nah, jadi gini, perbedaannya kan satu sana. Kalian pernah nggak ke apotek terus melihat ada nama yang digantung siapa yang mengelola apotek tersebut? Pasti ada satu nama. Nah, biasanya uh, hanya namanya aja yang ada di sana gitu, tapi dia tidak bekerja di sana. Terkadang seperti itu, sehingga kita lihat beberapa apoteker pasti bisa kerja di tempat yang lain gitu. Jadi bukan di tempat itu saja, dia namanya tuh hanya dikontrak atau dipinjam sama si yang punya apoteker, yang si punya apoteknya meminjam nama si apoteker gitu. Itu yang terjadi di lapangan teman-teman. Makanya kadang pasti kalian sering melihat, padahal dia itu namanya ada di apotek tertentu, tetapi dia juga bekerja gitu kan di perusahaan farmasi, entah itu di apotek lain gitu. Padahal itu sebenarnya tidak boleh teman-teman. Jadi kalau misalnya namanya sudah ada di apotek tersebut, maka dialah yang harusnya bekerja di apotek tersebut. Tapi kan kenyataannya enggak. Kenyataannya mungkin saja apoteker lain yang bekerja di sana gitu. Gitu teman-teman ya. Mungkin baru tahu juga ya, sama aku dulu juga kayak gitu. Jadi oh ternyata kayak gitu ya. Jadi kalau udah bekerja di perusahaan nggak boleh giniin apotek, karena istilahnya itu gimana kalian bagi waktunya kan gitu aja sih logikanya teman-teman ya. Jadi sesungguhnya ya nggak boleh gitu. Ini soal yang aku dapatkan di tahun 2021. Jadi kalau misalnya udah bekerja ya mengelola apotek itu nggak boleh bekerja di suatu perusahaan farmasi. Oh sama pengelola apotek sama apoteker tuh sama teman-teman. Maaf ya. Sama, artinya si apoteker itu dialah yang mengelola apoteknya teman-teman. Maaf jadi bingung ya, karena antara apotek dan apoteker tadi aku sempat belibet ya jelasinnya. Jadi intinya teman-teman ya seperti ini. Kalau misalnya kalian sering melihat, misalnya nih nyebut merek, misalnya kalian ke Kimia Farma gitu ya, adalah nama di bagian apoteknya itu, di bagian penyerahan obatnya itu kan ada nama yang terregistrasi sebagai penanggung jawab dari apotek. Nah, penanggung jawab itu sama dengan pengelola, sama dengan orang yang harusnya mengurus keluar dan masuknya obat.
Jadi yang mengurus itu adalah apoteker yang terregistrasi di apotek tersebut. Kalau misalnya dia sudah bekerja sebagai pengelola, penanggung jawab, dan juga apoteker di apotek di Kimia Farma tersebut, harusnya dia tidak boleh bekerja di rumah sakit misalnya, atau bekerja di puskesmas. Nggak boleh, teman-teman. Karena dia sudah, artinya dia tuh udah mengelola apotek tersebut, gitu. Jadi tuh kalau misalnya, apalagi kalau misalnya apotek tersebut bukannya itu dari pagi sampai pukul berapa misalnya. Jadi dia pastinya dia nggak bisa bekerja di perusahaan lain, nggak bisa bekerja di apoteker lain, teman-teman. Gitu. Tapi kenyataannya di lapangan kan berbeda. Kadang-kadang nama apoteker itu hanya dipinjam saja oleh pengelola yang memiliki apotek. Kan yang punya apotek itu tidak hanya orang-orang apoteker, teman-teman. Ada juga misalnya pengusaha yang pengen punya apotek gitu kan. Nah, biasanya mereka akan menugaskan ya, atau seperti halnya mengontrak apoteker tersebut. Sehingga si apoteker ini dia tuh tetap bisa bekerja di instansi yang lain gitu, karena tidak mengelola apoteknya tersebut, karena apotek ini hanya menyewa atau membayar atau mengontrak namanya sebagai pengelola apotek, walaupun sesungguhnya harusnya dialah yang langsung bekerja di sana gitu. Nah, jadi biar biar nggak bingung, kayak kemarin kayaknya saya ada teman dia tuh namanya ada di apotek tapi tetap bekerja di apotek lain misalnya kayak gitu, atau kerja di perusahaan farmasi gitu kan. Harusnya nggak boleh, teman-teman. Kalau sampai ketahuan ya sama dinas kesehatan itu bisa berabe, bisa dicabut izinnya. Ya, mudah-mudahan usah terlalu mendalam lah membicarakan hal tersebut seperti yang kita ketahui bersama. Cuman secara konsep biar tahu aja kalau misalnya nggak boleh gitu aja ya. Nah kemudian selain itu ini yang penting kemarin juga ya teman-teman, dari tahun lalu itu ada tentang yang mengeluarkan surat rekomendasi itu memang Menteri Kesehatan ya, maksudnya rekomendasi untuk surat izinnya ya, tetapi melalui dinas kesehatan, teman-teman gitu. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ya di daerah itu dilimpahkan izinnya itu kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, teman-teman. Jadi istilahnya ketika kita mau ngurus izin itu kita ke Dinkes, bukan langsung ke Menkes gitulah, teman-teman ya istilahnya. Gitu. Jadi nanti kepala dinas lah yang melaporkan pelaksanaan izinnya gimana, pembakuan izinnya gimana, kalau ketahuan curang apotekernya itu pencabutan izinnya itu gimana. Jadi itu biasanya dilaksanakan sekali setahun ya, dilaporkan kepada menteri dan tembusannya disampaikan ke kepala dinas kesehatan provinsi. Jadi kalau misalnya kalian ingin buka apotek begitu ya, misalnya nanti nih kayak gini nih kelebihan. Nah, sebenarnya ya teman-teman, pasti kemarin ada yang tanya juga dari kelas tahun lalu. Saya tuh seorang apoteker, tapi saya ngelamar adminkes. Masih boleh nggak sih saya menggunakan profesi apoteker saya dan membuka apotek? Nah, kayak gitu dia bertanya. Nah, gini teman-teman. Walaupun teman-teman itu seorang apoteker ya, nanti kalau misalnya kalian terregistrasi sebagai administrator kesehatan ya teman-teman, artinya kalian tuh sudah berubah profesi. Nah ini harus dipikir-pikir lagi ya teman-teman. Sama berlaku juga untuk bidan, berlaku juga untuk siapa namanya perawat dan juga dokter. Apakah kalian masih boleh artinya memberikan pelayanan tersebut sesuai dengan profesi yang sebelumnya? Masih, tetapi kalian tidak akan terregistrasi sebagai apoteker lagi. Kalian tidak akan terregistrasi sebagai dokter lagi. Jadi kalau misalnya kalian ingin melaksanakan home care kayak gitu masih bisa, tetapi kalian nggak bisa buka praktek, teman-teman. Ini buat teman-teman dokter ya, buat teman-teman perawat juga kan sebenarnya kalian itu bisa home care, artinya praktik ya buat teman-teman dokter terutama. Kemudian perawat gitu melaksanakan praktiknya kemana, misalnya ke klinik ya, malam-malam berpikir kalau misalnya bisa praktik di rumah sakit lain gitu misalnya. Itu tidak bisa secara keprofesian. Karena apa? Karena kita itu sudah memilih adminkes, jadi adminkes lah yang menjadi profesi kalian. Kalaupun kalian masih mau melaksanakan home care misalnya ya, misalnya kalian tinggal di desa nih, kemudian kalian ingin tetap mengobati pasien, tetap bisa, tetapi tidak ada izinnya praktek kalian tersebut tidak ada teman-teman, karena profesi kalian adalah adminkes gitu ya. Jangan sampai kalian berpikir aku adminkes pagi
malamnya aku dokter kayak gitu nggak bisa teman-teman. Karena organisasi profesi kalian tuh cuma satu, nggak boleh organisasi profesi itu ada banyak teman-teman ya, gitu ya biar nggak bingung. Karena ini banyak juga dipertanyakan oleh teman-teman kalian yang kebetulan ikut kelas di tahun sebelumnya yang bertanya seperti itu. Saya seorang apoteker, apakah boleh malam-malam saya itu jaga apotek, pagi saya kerja di kantor sebagai adminkes kayak gitu. Nggak boleh. Misalnya boleh aja kalau nggak ketahuan, ini realistis aja, tetapi secara praktek itu kalian tidak ada izinnya gitu ya. Kalau sampai ketahuan itu melanggar profesi dan etik ya di bidang kesehatan. Gitu. Mudah-mudahan nangkep ya maksudnya. Nah, pada intinya kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian udah artinya punya apotek gitu ya, sebagai apoteker di apotek, kalian tuh nggak boleh kerja di perusahaan farmasi. Gitu. Itu aja sih kemarin dari soal yang aku temuin. Jadi istilahnya kalau dipikir-pikir kan logikanya kalau udah kerja di apotek dari pagi, apalagi terregistrasi sebagai apotek di rumah sakit gitu kan, di bagian apoteknya. Kemudian kalian mana bisa kerja di perusahaan farmasi kan, bisa ngeracik-ngeracik obat tuh kan gimana ngatur waktunya kan gitu. Jadi sebenarnya bisa dilogikain sih teman-teman. Oke, itu sedikit nanti tentang apotek ya teman-teman. Sekarang kita beralih ya. Sebenarnya ini sudah sempat kita singgung kan di kelas yang sebelum-sebelumnya, cuman aku mau refresh lagi ya ilmu kita di bagian registrasi tenaga kesehatan karena dari kalian eh, mungkin ya sama seperti aku dulu agak sedikit kebingungan perbedaan antara konsil dan kolegium. Ini aku mau minum dulu nih teman-teman. Kalau misalnya kalian sambil minum atau snack gitu ya, snacking juga boleh. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu adalah, ya ntar aku baca dulu ya, ada yang bertanya. Oke, Kak, berarti kalau ada pengusaha A punya apotek, lalu dia sewa apoteker, iya, dia tuh mempekerjakan apoteker di apoteknya. Kemudian kalau sesuai aturannya, si apoteker itu masih bisa kerja di tempat lain nggak, Kak? Kalau misalnya kerja di tempat lain, itu harusnya tidak boleh di apotek lain, teman-teman. Karena harusnya dia itu bekerja ya untuk perusahaan pengusaha A ini harusnya. Tapi kan kenyataannya kadang-kadang tidak selalu apoteker itu standby di apotek si pengusaha A ini kan. Jadi dia tuh masih bisa bekerja di tempat lain karena dia memutuskan untuk tidak bekerja di apotek si pengusaha A, di mana seharusnya dia itu bekerja di sana, teman-teman. Gitu. Ini kan realita di lapangan yang kita bicarakan kan. Kalau misalnya seharusnya memang dia bekerja ya untuk pengusaha A, gitu. Misalnya dia bekerja untuk Kimia Farma, ya udah dari pagi harusnya dia udah standby di Kimia Farma. Misalnya dia, ini kan nggak cuma apotek di sektor swasta ya teman-teman, tapi juga di pemerintahan. Misalnya dia bekerja di bagian apa namanya farmasi atau apotek dari rumah sakit, ya dia harus standby gitu, sip-sipan dengan apoteker yang lain gitu. Jadi nggak boleh, nggak bisa mereka kerja di tempat lain teman-teman, di perusahaan lain itu nggak bisa. Kalau dokter kan bisa ya praktek di 3 tempat. Ini aku cek dulu ya kalau apoteker dia bisa kerja di berapa tempatnya aku belum sempat cek. Coba aku cek ya biar kita nggak bingung. Coba aku cek dulu. Apoteker itu aku stop share dulu ya. Karena kalau misalnya dari aku pelajari dulu waktu di diklat, Widya Iswaranya itu bilang kalau apoteker itu nggak boleh kerja di apoteker SIPP-nya. Ini ada yang apoteker nggak? SIPP-nya berlaku berapa tempat? Coba cek ya. Oke, dia memiliki 2 SIPA, teman-teman. Nah, jadi kalau dokter kan 3 ya. Oke. Berarti dia itu bisa bekerja di tempat lain, tetapi bukan apotek ya, teman-teman. Jadi masih bisa kerja di... Nah, ini aku luruskan lagi. Jadi aku bisa menyimpulkan nih, biar kita sama-sama paham. Kalau apoteker itu, dia punya 2 surat izin praktek apoteker. Tetapi tidak bisa kedua-duanya itu di apotek.
satunya mungkin dan tidak bisa di perusahaan, teman-teman. Jadi perbedaannya itu, kalau misalnya dari pertanyaan kakak tadi, pengusaha A punya apotek, terus dia sewa apoteker. Ya, dia bisa bekerja di tempat lain, tapi bukan apotek, teman-teman. Kayak gitu. Dan bisa ditangkap ya. Jadi si apoteker, kalau dokter kan bisa kerja atau praktek di 3 tempat. Kalau apoteker bisa kerja di 2 tempat, tetapi hanya satu apotek. Salah satunya itu apotek gitu. Jadi istilahnya, kalau misalnya pengusaha A ini udah gunain namanya dia dan dia tuh dikontrak untuk kerja di apotek tersebut, dia masih bisa kerja di instansi lain, tetapi di luar apotek, gitu ya, biar kita bisa meluruskannya. Gimana? Ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman, terkait izin praktek apotekernya? Oke, kalau enggak, nah, kalau misalnya ini perbedaannya ya, teman-teman, ini mumpung aku ingat. Tetapi dia itu kalau udah kerja buat pengusaha A, dia tuh nggak boleh kerja di perusahaan farmasi. Itu bedanya. Jadi instansi di luar apotek dan juga perusahaan farmasi itu nggak boleh. Mungkin instansi yang lain itu maksudnya ya kayak puskesmas misalnya, kayak misalnya dia jadi PNS di puskesmas, terus dia juga buka apa namanya, buka apotek atau bekerja untuk pengusaha A, digunain namanya dia sama pengusaha A, kayak itu masih boleh. Tapi kalau misalnya 2 apotek itu udah nggak bisa. Kerja di perusahaan farmasi juga nggak bisa, teman-teman. Kayak gitu. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap untuk izin prakteknya si apoteker. Oke, Kak Blackbird, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau ya teman-teman yang lain nih, ada berapa orang nih kita? Makasih Kak, iya sama-sama, nanti kalian cek-cek lagi ya untuk izin praktek tenaga kesehatan lain. Kalau aku sih dulu dapatnya dokter dan bidan, serta perawat dan apoteker. Oke, kita lanjut ya kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan lagi. Nah, kemudian kalau perbedaan antara konsil sama kolegium sebenarnya gampang aja sih ya, teman-teman. Jadi kalau konsil itu nah kedua-duanya itu independen, teman-teman ya. Tetapi yang membedakan itu adalah kalau konsil itu dia lebih ke meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian, mulai dari tenaga medis, paramedis, sampai dengan tenaga kesehatan lainnya, teman-teman. Jadi memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Kalau kolegium, dia itu expertnya, teman-teman. Jadi istilahnya yang ahlinya di disiplin ilmu tertentu ya, mulai dari dokter, perawat, dan lain sebagainya, di mana biasanya kolegium inilah yang menjalankan tugas untuk menyusun sejenis kayak kurikulum ya. Kalau misalnya kalau kayak dulu ada syarat-syarat untuk UKOM itu biasanya dari kolegium nih yang menyusun kurikulumnya gitu. Nah, kedua-duanya itu independen, tetapi perbedaannya kalau konsil itu memberikan kepastian hukum tuh artinya apa? Kalau misalnya ada nakes yang bermasalah, pasti yang ngurusin itu konsil, teman-teman. Atau misalnya nakes butuh menuntut keadilan gitu misalnya, membuat apa? Mendukung kebutuhan nakes tertentu yang artinya dia tuh butuh perlindungan hukum, itu biasanya diurus konsil. Tapi kalau kolegium itu biasanya menjalankan tugas itu untuk melengkapi tugas dari konsil. Misalnya, konsil ini lebih banyak ngurusin perlindungan hukumnya. Nanti kolegiumnya akan menyediakan expertnya di bidang hukum. Oh, ini yang ahli di bidang hukum untuk etik keperawatan, misalnya yang bisa memberikan perlindungan hukum pada perawat yang kemarin misalnya berkasus di suatu instansi kesehatan gitu misalnya. Jadi istilahnya kolegium ini juga menyusun kurikulum-kurikulum, misalnya langkah untuk melaksanakan UKOM gitu. Apa-apa aja yang harus dinilai, bagaimana framework-nya, itu yang nyusun kolegium, teman-teman. Jadi ahli ini berkumpul lah dia di sana gitu untuk menyusun tersebut. Kalau konsil cuma fasilitasi perlindungan dan kepastian hukum. Nah, kemudian kalau misalnya registrasi sama STR kan kita udah pernah bahas juga ya, teman-teman. Kalau SIP juga pernah kita bahas. Paling yang paling mencolok perbedaannya kan kita harus urus STR dulu kan, teman-teman, baru bisa kita urus SIP kita. Kalau administrator kesehatan itu kita nggak punya STR dan juga nggak punya SIP ya teman-teman. Makanya pada saat nanti kalian mendaftar nih buat jadi adminkes, kalian nggak perlu melampirkan STR dari profesi kalian.
Jadi untuk kita yang di bagian Kesmas, untuk aku yang pure nih ya, untuk keprofesian administrator kesehatan pun, kita nggak punya spesifik STR Adminkes. Yang kita punya adalah STR Tenaga Kesehatan Masyarakat, teman-teman. Jadi kemarin waktu aku di tahun 2021, itu masih kita ada opsi upload STR-nya waktu pendaftaran administrasi. Tetapi mulai di tahun 2022, itu udah nggak ada, teman-teman. Jadi udah ada publikasi juga dari Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan lainnya yang tidak membutuhkan STR, salah satunya adalah administrator kesehatan. Jadi kan nanti kalian nggak perlu mengurus STR. Apakah kalian tidak juga mengumpulkan poin-poin kredit SKP? Nggak juga ya, karena kalian sama aku juga, itu kita harus mengumpulkan yang namanya jam pelajaran untuk seminar dan segala macamnya itu kita tetap butuh, teman-teman, karena kewajiban sebagai ASN harus mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam 1 tahun itu. Gitu. Jumlahnya beda-beda ya. Kalau ASN itu minimal 20 JPL. Kalau P3K, seingat aku maksimal 20 JPL. Jadi bisa kurang, teman-teman. Gitu. Nah, kalau misalnya peraturan Menkes itu baru aja teman-teman ya berubah di tahun lalu, di tahun 2023, di mana seperti yang aku jelaskan di kelas-kelas yang sebelumnya, kalau sekarang semua peraturan dan regulasi disatukan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Nah, tapi dari STR ini sendiri udah ada penunjuk teknisnya, teman-teman. Udah aku lampirkan juga di folder kelas, bisa kalian cek. Kalau ini kan kita udah bahas kemarin kan, apa-apa aja syarat untuk STR, sama STR itu sekarang berlaku seumur hidup. Kalau dulu kan 5 tahun ya, kalau sekarang itu berlaku seumur hidup. Jadi kalaupun di STR kalian itu tercantum misalnya berlaku masih lagi 2 tahun gitu, jadi nanti kalian bisa urus itu secara online di linknya KTKI ya, dari masing-masing profesi untuk bisa memperpanjang menjadi STR seumur hidup. Ini kita pengetahuannya untuk mengurus STR profesi yang lain, teman-teman. Bukan untuk yang adminkes ya. Sekarang kita nggak ada STR. Nah, ini perbedaannya. Kalau apoteker itu biayanya lebih sedikit, lebih mahal sedikit gitu daripada tenaga kesehatan yang lain, teman-teman. Jadi ini sesuai dengan PP ya nomor 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak. Nah, jadi teman-teman, kenapa aku bold yang ini? Karena soal ini kelihatan kayak kalau nggak salah di tahun 2022 atau 2023 gitu. Jadi tentang jenis tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Jadi artinya apa? Artinya tarif STR kita ini itu adalah jenis tarif dari penerimaan negara bukan pajak gitu. Nah, jadi itu diregistrasiin juga di websitenya KTKI dari Kemenkes kita. Ya. Nah, kemudian setelah kita bahas sedikit mengenai STR, kita akan bahas tentang praktik tenaga kesehatan. Nah, jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesian wajib memiliki izin, teman-teman. Jadi, izin ini berbentuk SIP. SIP ini diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota atau tempat tenaga medis atau tenaga kesehatan menjalankan praktiknya. Nah, kemudian dalam rangka kondisi tertentu misalnya urgent, itu menteri bisa menerbitkan SIP sementara, teman-teman. Jadi misalnya di daerah darurat kebencanaan kayak kemarin ada beberapa wilayah di Indonesia kan yang mengalami krisis kebencanaan ya, entah itu banjir, entah itu gempa bumi, tsunami gitu misalnya. Itu menteri kalau misalnya dia merasa bahwa tenaga kesehatan itu kurang di sana, jadi akan kemudian bisa mengirim tenaga kesehatan ke lokasi tersebut dan menerbitkan SIP sementara, teman-teman. Biasanya berlaku selama 1 tahun. Nah, kemudian dalam rangka penerbitan SIP, pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam menetapkan kuota untuk setiap jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan memperhatikan kriteria apa saja. Jadi nggak sembarang, teman-teman ya. Walaupun ya balik lagi, kita kadang di masyarakat kita lihat praktek dokter tuh berdampingan, padahal nggak boleh sebenarnya kan. Nah, secara teori dan secara apa yang seharusnya, kita tuh harus memperhatikan indikator-indikator misalnya ketersediaan dan persebaran tenaga medis dan tenaga kesehatan, teman-teman. Jadi untuk menciptakan kemerataan ya, persebaran nakes, itu biasanya jaraknya itu harus dipertimbangkan antara rasio jumlah penduduk dengan jumlah tenaga medis.
Walaupun ya seringkali kita lihat di kota-kota besar itu praktek dokter tuh berdampingan, itu karena mungkin saja rasio penduduknya memang tinggi di sana dibandingkan misalnya di desa yang hanya beberapa saja, jadi 1-2 orang tenaga kesehatan yang praktik aja udah cukup. Tapi di kota-kota besar kayak Jakarta gitu sangat lazim kita temui praktik dokter yang berdampingan kayak sebelah-sebelahan pun ada, teman-teman ya. Setiap apotek pun ada praktik dokternya gitu misalnya. Kemudian selain rasio penduduk, ya, jadi selain ketersediaan sebaran nakes, rasio penduduk, ada juga beban kerjanya, teman-teman. Jadi dilihat juga ya, sebenarnya berhubungan sih ya dengan rasio jumlah penduduk, tetapi kalau beban kerja ini lebih kepada, oh misalnya spesialis untuk kulit kelamin itu lebih dibutuhkan di sini karena beban kerjanya itu oh banyak nih penyakit kulit di sini misalnya. Jadi beban kerjanya kan tinggi nih kalau cuma satu dokter. Jadi bolehlah praktek lagi satu dokter SPKK di sini kayak gitu. Jadi dihitung juga dari beban kerjanya terhadap kebutuhan masyarakat dari penyakit sebaran yang ada di lokasi tertentu. Jadi itulah yang dipertimbangkan oleh Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan rekomendasi yang kemudian sebenarnya SIPP ini sekarang sudah diurus di mall pelayanan publik, atau kalau misalnya nggak ada mall pelayanan publik di daerah kalian, biasanya itu diurus di PTSP, teman-teman. Jadi di satu pintu ya, aku lupa kepanjangan PTSP itu apa ya. Jadi istilahnya itu kayak mall pelayanan publik gitu, kalau misalnya teman-teman di daerah kalian belum ada mall pelayanan publik yang satu pintu. Jadi di DPM PTSP gitu namanya. Oke, kemudian untuk syarat-syaratnya sendiri ya teman-teman, itu tenaga kesehatan itu harus punya STR dulu. Nah biasanya alurnya seperti ini teman-teman. Jadi kalian UKOM dulu kan waktu baru lulus, kemudian baru kalian dapat ngurus STR, dari STR baru kalian bisa ngurus SIPP atau SIP. Kemudian syaratnya itu selain STR, itu harus ada tempat praktiknya, teman-teman, alamatnya di mana gitu. Kemudian SIP masih berlaku sepanjang tempat praktiknya masih sesuai. Kalau kalian misalnya pindah gitu ya dari kota A ke kota B, kalian harus urus ulang, teman-teman ya, karena alamatnya sudah nggak sesuai. Nah, SIP ini atau surat izin praktik ini berlaku selama 5 tahun. Walaupun ya teman-teman, STR dari nakes itu berlaku seumur hidup, kalian harus tetap, maksudnya seumur hidup, teman-teman profesi kesehatan kita juga ya pelayanan terpadu satu pintu. Makasih Kak Elinia. Jadi kita tuh sebenarnya mengurusnya itu di PTSP, tetapi kita harus ke Dinkes dulu untuk dapat rekomendasinya, teman-teman, untuk mendapatkan SIP ini gitu. Nah, kemudian untuk masa berlakunya itu 5 tahun dan bisa diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Angka kreditnya, teman-teman. Angka kredit dari jadi ada persyaratannya. Dari pekerjaan sudah kita lakukan, kemudian SKP dari seminar-seminar biasanya ya, atau pengabdian masyarakat. Nah, kemudian baru tempat prakteknya ini, tempat praktek baru bisa memenuhi untuk perpanjangan ya. Nih, di sini sudah dibahas pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi. Ini biasanya dari workshop, seminar, BIMTEK atau pelatihan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tetap harus aktif mengembangkan ilmu lah intinya sebelum kita bisa mengurus perpanjangan surat izin praktek kita. Nah, jadi SIP itu bisa dicabut masa berlakunya atau dikatakan tidak berlaku lagi apabila ya memang sudah expired, kemudian bersangkutan meninggal dunia, dinonaktifkan karena alasan tertentu, bisa juga dicabut karena alasan tertentu, serta tempat praktiknya berubah. Kalau misalnya tempat praktiknya sudah pindah, itu kita harus ulang lagi urus, teman-teman. Jadi bukan berarti karena kita terregistrasi sebagai praktik dokter mandiri, kemudian setelah kita pindah itu kita SIP-nya masih tetap berlaku ya, artinya udah pindah, udah beda tempat praktiknya, harus diurus ulang. Sebenarnya nggak ribet ya persyaratannya, kalau semua dokumen itu dibawa oleh yang bersangkutan, biasanya izinnya cepat aja teman-teman ya. Nggak yang ribet, apalagi sekarang di pelayanan terpadu satu pintu atau di mall pelayanan publik semuanya udah benar-benar gampang gitu ya. Kalau di mall pelayanan publik itu mulai dari surat rekomendasi sampai kita ngurus SIPP itu
dalam satu pintu itu kita ngurusnya. Tapi kalau misalnya belum ada, itu kan kita harus ke dinas dulu, baru kemudian kita ke PTSP-nya gitu. Tapi kalau sudah ada mall pelayanan publik itu cuma satu pintu aja, kita datang, kita kasih persyaratannya, nanti di sana diurus gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya itu PTSP itu pelayanan terpadu satu pintu, Pak. Jadi seperti istilahnya semua perwakilan-perwakilan dari instansi itu ada di PTSP tersebut gitu. Kalau mau kita ngurus izin praktek ada di sana. Kalau misalnya kita mau ngurus izin untuk apa klinik itu ada di sana juga. Jadi satu pintu semuanya itu ada di sana. Jadi pelayanan terpadu satu pintu. Nanti mungkin bisa, ini mungkin buat teman-teman kayak aku dulu ya, kita kan nggak ngurus izin praktek, jadi nggak tahu ngurusnya di mana gitu kan. Jadi ini ngurusnya di PTSP. Tapi kalau misalnya teman-teman bertanya, siapa sih yang sebenarnya mengeluarkan izin praktek, itu bukan PTSP ya teman-teman, itu gimana ya caranya ini membedakan. Yang mengurus administrasi dan mengeluarkan izin itu memang si PTSP-nya, tetapi izinnya kita bisa praktek itu keluarnya tetap dari Menteri Kesehatan melalui Dinas Kesehatan ya teman-teman. Makanya Dinas Kesehatan harus mengecek dulu, memberikan rekomendasi, baru kemudian rekomendasi tersebut kita gunakan untuk mengurus surat izin praktek kita kayak gitu. Jadi izin itu tetap dari Menteri Kesehatan dengan perwakilan Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten kota ya. Kemudian mengurus ke PTSP kalau udah memenuhi syarat administrasi. Jadi kalau misalnya nanti kalian menemukan pertanyaan seperti apa ya, itu disesuaikan lagi ya jawabannya dengan apa yang ditanyakan. Kalau izin praktiknya itu kan pasti dari menteri, dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten kota. Kemudian kalau pengurusan administrasinya di PTSP gitu, ya biar jelas. Oke, sini ada penting ya kira-kira. Ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Ini tuh sedikit tentang hal-hal terkait pemberian surat tugas teman-teman. Misalnya nih, sebenarnya si dokter itu belum punya SIP ya, belum punya surat izin praktek. Tetapi dia bisa berpraktek di daerah tersebut apabila ya terdapat permintaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Misalnya di daerah-daerah remote area ya, teman-teman di daerah 3T itu kan agak sulit nih ketersediaan dokter spesialis. Nah, jadi karena nggak ada ya dokter spesialis ini tuh jarang, makanya kadang-kadang memanggil dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang mendapatkan surat tugas tuh harus telah memiliki SIP. Jadi kalau misalnya nanti dibutuhkan ya di daerah tertentu yang daerah 3T misalnya gitu ya, secara mendadak, tetapi dia tuh belum punya SIP. Nah, jadi bisa menggunakan surat tugas ini teman-teman. Nanti setelah udah bertugas di sana, baru diurus SIP. Nah, gitu. Jadi nanti kalau udah terbit SIP, ya surat tugasnya udah nggak berlaku lagi. Gitu. Jadi di saat-saat tertentu ya, di keadaan tertentu, itu bisa teman-teman. Untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan kedokteran, Menteri dapat memberikan surat tugas spesialis atau dokter gigi spesialis tertentu yang telah memiliki SIP untuk bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu tanpa memerlukan SIP di tempat tersebut. Jadi misalnya dokter spesialis kayak dulu ya, jadi ada dokter spesialis di rumah sakit kami yang ditugaskan ke luar negeri gitu. Kemana ya waktu itu? Pokoknya dia melaksanakan kegiatan kesukarelawanan lah gitu teman-teman. Jadi volunteer gitu dokter spesialis. Ini kan dia sebenarnya udah berpraktik di 3 tempat, tetapi ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan bertugas di negara lain atau mungkin kalau nggak biar nggak kejauhan aku pakai contohnya misalnya dari provinsi A bertugas ke provinsi B. Padahal kan kita nggak punya izin praktik untuk kerja di provinsi B. Makanya kita dikasih surat tugas gitu. Boleh teman-teman. Nanti kalau misalnya menetap di sana ya, memutuskan untuk menetap di sana, baru diurus kembali SIP-nya gitu. Ya. Pada intinya tetap sebenarnya dia harusnya udah punya SIP, tetapi ketika dia harus mengadakan tanggung jawab atau tugas di praktik kedokterannya itu bukan di terregistrasi pada SIP-nya gitu ya, dia bisa melakukan itu asalkan ada surat tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota gitu teman-teman. Tadi kita ada bahas tentang konsil ya. Jadi istilahnya konsil itu memberikan perlindungan lah istilahnya teman-teman ya kepada para nakes gitu. Kalau kolegium lebih
ke menyusun standar kompetensinya, menyusun kurikulum, kayak gitu teman-teman. Kalau kolegium, ingat ya kalau kolegium itu isinya para expert. Nah ini beberapa tenaga kesehatan itu memberikan pelayanan di luar kewenangannya. Jadi sebenarnya para tenaga kesehatan itu bisa melakukan pekerjaan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan apabila memang tidak ada nakes lain yang bisa melaksanakan kegiatan tersebut, teman-teman. Misalnya saat outbreak tertentu ya, saat terjadinya kejadian luar biasa misalnya, itu bisa ya, asalkan si tenaga medis ini dia terlatih, teman-teman. Jadi itu berdasarkan supervisi atau di bawah pengawasan tenaga kesehatan yang seharusnya mengemban tugas tersebut. Jadi enggak yang serta-merta dia boleh gitu kan, tetapi di bawah pengawasan tenaga medis yang mumpuni gitu. Boleh melaksanakan apa namanya? Suatu kegiatan di luar kewenangannya itu ya tidak serta-merta sembarangan juga ya, teman-teman, tapi harus ada pengawasan juga. Misalnya tenaga vokasi farmasi gitu ya, yang masih D3, kan biasanya ada D3 farmasi, ada S1 farmasi, kemudian ada apoteker. Nah, si tenaga vokasi farmasi ini yang D3 ini ya teman-teman, dia tuh bisa memberikan pelayanan kefarmasian yang menjadi kewenangan apoteker, tetapi ya harus dalam batas tertentu yang menjadi apa ya, izin dari si apotekernya gitu. Jadi di bawah pengawasan. Sama juga gitu ya, perawat atau bidan juga bisa mengasih obat kan gitu ya. Kalau misalnya kalian telusuri lebih lanjut, sebenarnya perawat itu kan dia tugas pokok dan fungsinya atau tupoksinya itu kan tidak memberikan obat ya. Yang memberikan obat itu kan berdasarkan dari resep dokter yang dibaca oleh apoteker, kemudian apoteker kasih obatnya ke pasien. Tetapi perawat di satu case tertentu bisa meresepkan, artinya memberikan obat tersebut gitu, tapi kan dalam batas tertentu. Sama dokter juga kayak gitu. Dokter juga bisa memberikan obat kepada pasien ya, walaupun sebenarnya ya dia dokter ini kan memberikan apa ya, analisa, oh ini butuh obat ini, tapi biasanya kan kemudian kita kasih ke apotekernya yang ngasih kemudian kepada si pasien, tapi di waktu-waktu tertentu dokter bisa langsung kasih obatnya gitu. Perawat juga gitu, tenaga vokasi farmasi juga kayak gitu. Oke, kemudian kalau ini hampir mirip ya teman-teman, sebenarnya praktek kedokteran itu sebenarnya bisanya harusnya 3 tempat ya teman-teman. Ini kenapa aku tulisnya 1 tempat? Sebentar, aku tanya gini dulu ya. Aku cek dulu. Oh, maksudnya kayak gini. Jadi surat izin praktek itu kan sebenarnya dokter itu bisa bekerja di 3 lokasi ya teman-teman. Jadi di 3 tempat untuk melaksanakan praktik kedokterannya. Tetapi surat izin itu hanya berlaku pada tempat itu saja, teman-teman. Jadi istilahnya, oh di dinas kesehatan tertentu kita langsung mengajukan kita mau praktek di 3 instansi begitu. Tetapi kita mengajukannya hanya di 1 tempat saja di PTSP tersebut gitu. Ini mungkin aku salah tulis ya, maksud aku harusnya di PTSP, tetapi ini sebenarnya bisa berlaku di 3 tempat. Kalau misalnya kalian cek di Google ya, atau kalian cari-cari juga sebenarnya surat izin praktek kedokteran itu bisa berlaku di 3 tempat ya untuk praktek dokter. Karena aku sempat mengurusi juga praktek dokter-dokter di rumah sakitku, jadi aku ada sedikit ingat-ingat lah syaratnya ya. Oke. Nah, ini beberapa persyaratannya. Kalau misalnya dari FR tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman, itu ada soal-soal tentang syarat administrasi kayak berapa ukuran foto untuk mengajukan surat izin praktek kedokteran kayak gitu-gitu teman-teman. Kalau ini Konsil Kedokteran Indonesia, kenapa aku bahas tentang Konsil Kedokteran Indonesia? Jadi dari FR tahun 2021 ada kelihatan teman-teman tentang Konsil Kedokteran Indonesia ini. Jadi siapa sih yang mengurus atau kemana sih kita mengurus STR untuk tenaga dokter gitu. Jadi jawabannya adalah Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi kalau misalnya Konsil Kedokteran Indonesia ini juga mengatur dokter gigi ya teman-teman.
Jadi dia jadi satu, dokter umum dan dokter gigi jadi satu. Misalnya dokter spesialis juga di KKI ya. Kemudian surat izin praktek ini yang sudah dimiliki oleh dokter itu wajib memasang papan nama praktik kedokteran, teman-teman. Jadi istilahnya kalau udah praktik berarti kan pasang papan namanya. Kalau dia praktik mandiri ya, teman-teman. Kalau misalnya dia praktik di apotek, dia praktik di rumah sakit, dia praktik misalnya di puskesmas, itu biasanya memang udah dipajang artinya papan namanya gitu. Ini juga berlaku untuk dokter gigi. Oke, teman-teman ada yang tanya. Ini aku harusnya sih ada materi tentang, nah ini teman-teman aku bold. Aku takut lupa mencantumkan ya. Nah, mungkin kalau misalnya kalau misalnya si dokter ini ya teman-teman, dia melanggar peraturan, kemudian tidak sesuai dengan kode etik, itu yang mengurus ya teman-teman, yang mengurus kedisiplinan si para dokter ini itu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia namanya. Jadi itu ingat ya, ada 3, ada konsil, ada kolegium, ada juga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Jadi disingkat sebagai MKDKI ya teman-teman. Jadi biasanya lembaga ini berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran. Jadi yang menetapkan dia itu dikasih sanksi atau enggak itu bukan kolegium, bukan juga konsil ya, tetapi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI. Jadi teman-teman ya, perlu di-flashback kembali kalau konsil itu mengurusi apa? Mengurusi mutu praktik kedokterannya, mengurusi dan memberikan perlindungan hukum. Kalau kolegium dia tuh terdiri dari expert-expert yang mengurus kurikulum, mengurus untuk uji kompetensi. Kalau kemudian dia melanggar nih dokternya, ada permasalahan dan perlu disidang gitu ya, sanksinya itu penetapan sanksi diurusnya oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Gitu. Kemudian kalau surat izin praktek kedokteran sama dengan surat izin praktek profesi yang lain ya, itu ada kewenangannya itu di Dinkes Kabupaten Kota. Gitu, teman-teman. Nah, ini sedikit kalau misalnya kalian mau belajar lebih mendalam tentang praktek kedokteran itu ada di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 ya. Itu beberapa syarat-syarat tentang praktek kedokteran masih berlaku sampai saat ini. Walaupun secara umum diaturnya itu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya. Jadi harus ada fotokopi STR dan harus dilegalisir ya oleh KKI. Kemudian memiliki surat pernyataan tempat praktik itu alamatnya di mana ya. Dan praktik apa yang ditawarkan itu harus ada keterangannya. Kemudian ada surat rekomendasi dari organisasi profesi. Kemudian ada surat persetujuan atasan langsung. Kalau misalnya teman-teman praktek di RS Jiwa 1, di RS Umum 1, sama di tempat praktek mandiri 1, itu boleh teman-teman ya. Jadi di 3 tempat. Jadi nanti kalau misalnya kalian bekerja untuk rumah sakit, itu kalian harus ada persetujuan dari atasan langsung. Jadi harus ada surat pernyataan dari direktur menyatakan bahwa kalian akan berpraktek di rumah sakit tersebut, gitu istilahnya. Nah, kemudian kalau misalnya buat yang ASN itu harus ada surat pernyataan juga dari direkturnya menyatakan bahwa mengizinkan untuk praktek di tempat lain. Ini agak spesial sedikit untuk dokter-dokter yang ASN, teman-teman. Jadi harus menyatakan bahwa direktur atau pimpinan dari tempat dia bekerja secara full time istilahnya berpraktek di tempat lain dengan izin dari kepala instansi. Nah, pas foto itu disinggung tahun lalu ya teman-teman, pas foto itu ukurannya 4x6, 3 lembar, dan juga 3x4, 2 lembar. Tetapi kalau pertanyaannya kayak affair tahun lalu, foto itu berlatar belakang merah, dan foto yang dimaksudkan itulah 4x6 ya, bukan 3x4. Nah, ini kan sebenarnya kalau dulu itu 4x6 dan 3x4. Dari peraturan yang terbaru itu 4x6 saja yang dibutuhkan, teman-teman. In case kalau misalnya ada pilihan 4x6 dan 3x4, kalian bisa mengacu pada undang-undang atau state dari soalnya sendiri. Kalau misalnya dinyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, maka jawabannya 4x6 dan juga 3x4. Tetapi kalau misalnya nggak disebutkan sama sekali, langsung jawab 4x6 saja. Dan itu berlatar belakang merah, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini sedikit tentang
Kak, jadi dokter kan dapat kerja di 3 tempat, tapi daftar di PTSP-nya hanya 1 tempat saja ya? Iya benar. Aku maksudnya tadi di PowerPoint tuh nulis seperti itu teman-teman. Jadi kalau ngurusnya itu cuma di 1 tempat, tetapi kalian bisa praktek di 3 tempat kayak gitu. Jadi di PTSP, jadi kalau kalian mau ngajuin langsung surat izin praktek kan kayak gitu, biasanya baru lulus nih si dokter ini jadi dokter umum, terus tiba-tiba bekerja di RSUD gitu misalnya ya. Nah biasanya langsung langsung terfikir, oh aku mau praktek di 3 tempat langsung gitu. Jadi 3 izin ini kita udah dapat nih rekomendasi dari 3 pimpinan rumah sakit, misalnya di 3 rumah sakit mau kerja gitu ya, atau enggak satunya lagi di apotek tempat praktek mandiri yang bersama-sama gitu misalnya kan, boleh langsung diajukan di 1 tempat saja di PTSP tersebut gitu. Jadi istilahnya satu pintu lah gitu, tapi bisa berlaku untuk praktek di 3 lokasi gitu. Ya, ya sebenarnya harusnya sih tadi aku nyantumin daftar di 1 PTSP untuk 3 lokasi praktek itu kali ya. Ya gitulah pokoknya. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap ya maksudnya. Ini tenang aja teman-teman ya. Apa untuk praktek kedokteran ini nggak sulit kok untuk memahaminya. Walaupun ya harus ditelusuri ya, karena kita kan bukan profesi ini ya, tapi dituntut untuk memahami persyaratan yang harus dipenuhi oleh profesi ini mendapatkan surat izin prakteknya. Nah, jadi teman-teman, surat izin praktek itu ada beberapa. Kalau misalnya SIP dokter, dokter gigi, spesialis, dokter gigi spesialis, itu berlaku selama 5 tahun. Tetapi ada juga dokter-dokter yang melaksanakan internship, teman-teman. Jadi magang ya, dokter magang itu biasanya berlakunya hanya 1 tahun, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya PPDS nih ya, no, dokter-dokter spesialis, ya itu selama-lamanya tuh 5 tahun, teman-teman. Jadi paling lama 5 tahun. Setelah habis ya diperpanjang lagi gitu. Sama dengan dokter dengan kewenangan tambahan, misalnya dokter tersebut punya spesialisasi konsultan gitu misalnya, itu juga berlakunya 5 tahun, teman-teman. Oke, ini beberapa hal ya terkait kalau misalnya habis STR-nya. Nah, kalau ini berlakunya sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diterbitkan. Jadi kan STR tuh habis masa berlakunya. Kalau dulu, kalau STR tuh habis masa berlakunya, SIP dapat diperpanjang apabila permohonan perpanjangan STR itu udah diproses. Jadi dulu tuh sebenarnya agak merugikan tenaga kesehatan. Kenapa? Kalau misalnya STR-nya itu berlakunya tidak berbarengan dengan SIP, teman-teman. Kan ada nih teman-teman dokter udah punya STR baru lulus, tetapi memutuskan nggak praktek dulu. Misalnya sekolah dulu di jurusan non spesialis, misalnya memutuskan untuk kerja di luar bidang kedokteran dulu, sehingga masa berlaku STR kan nggak barengan nih dengan SIP karena nggak diurus, sehingga agak merugikan para nakes dulu teman-teman sebelum undang-undang yang sekarang. Karena ketika STR-nya udah habis, maka harus diproses dulu STR, baru SIP-nya dinyatakan berlaku lagi dan bisa diperpanjang lagi kayak gitu. Tapi itu tidak berlaku lagi sekarang teman-teman, karena STR itu sudah berlaku seumur hidup. Nah, kalau misalnya SIP itu sama dengan mengurus akreditasi ya. Jadi harus udah diurus selamat-lamatnya 3 bulan sebelum SIP itu expired, teman-teman. Nah, ini beberapa persyaratan praktik kedokteran untuk tugas dari konsil ya, teman-teman. Jadi ada tugas, ada juga wewenangnya. Ini nanti kalian bisa baca-baca lagi, tetapi sebenarnya intinya konsil ini benar-benar yang dekat dengan kita, teman-teman. Jadi dekat dengan si yang mau ngurus izinnya gitu ya, izin praktiknya. Karena konsil inilah yang akan mengeluarkan rekomendasi ya. Jadi dia yang bisa menyetujui atau menolak permohonan kita untuk melaksanakan praktik kedokteran. Nah, itu sedikit ya teman-teman mengenai praktik kedokteran. Kalau misalnya praktik bidan, dulu di zaman aku tes di tahun 2021, itu banyak banget yang kelihatan mengenai apa-apa aja yang dibutuhkan untuk mengurus praktik bidan, teman-teman. Jadi hampir mirip ya teman-teman, tetapi ini ada surat keterangan sehat dari dokter ya teman-teman. Kalau dari syarat izin praktek
dokternya sendiri itu nggak ada surat keterangan sehat ya dari undang-undangnya. Tetapi kalau bidan itu ada, teman-teman. Jadi kalau fotonya sama ya, teman-teman, 4x6. Aku highlight dan bold ini karena berdasarkan FR yang baru saja keluar tahun lalu, teman-teman, tentang syarat dari praktek bidan dan juga dokter tuh fotonya itu ukurannya berapa gitu. Ini sama aja ya, harus ada rekomendasi dari organisasi profesi, kemudian surat keterangan sehat. Nah, sebenarnya ya teman-teman, ini aku highlight ya biar nggak keliru. Jadi ini udah nggak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi rekomendasinya itu datangnya itu dari Dinkes. Nah, jadi bedanya itu. Tapi jaga-jaga nanti peraturan yang di state di soal itu ternyata bukan undang-undang kita yang terbaru, karena ini tricky, teman-teman. Kalau masih yang peraturan lama, masih menggunakan organisasi profesi rekomendasinya, tapi sekarang udah enggak, teman-teman. Tapi rekomendasinya dikeluarkan oleh Dinkes setelah kita mengeluarkan syarat dokumen kita tuh lengkap gitu. Jadi kalau Menteri Kesehatan kita itu kan kalau misalnya kalian ngikutin ya, itu Pak Budi itu tidak mau kalau misalnya para tenaga kesehatan merasa dipersulit oleh organisasi profesinya. Nah, jadi sekarang organisasi profesi udah nggak punya power lagi ya, teman-teman. Jadi organisasi profesi hanya mendampingi saja sebagai perkumpulan organisasi tenaga kesehatan yang bertujuan hanya untuk melakukan persiapan aja ya menjelang UKOM gitu. Jadi tidak ada pengaruhnya untuk pengurusan izin STR maupun izin surat izin praktek kayak gitu. Jadi udah nggak ada powernya lah gitu. Tapi sebelum tahun 2023 itu kuat sekali peran dari organisasi profesi karena dia mengeluarkan rekomendasi. Terus sekarang udah nggak, teman-teman. Nah ini dulu di soal-soal yang kelihatan dari FR yang pernah aku temui ya teman-teman, yang kelihatan itu adalah jumlah antara tempat tidur dan berapa bidan yang harusnya bertugas kayak gitu. Mari kita telusuri ya. Jadi bidan itu memiliki tempat dan ruangan praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan. Kemudian menyediakan tempat tidur untuk persalinan 1, maksimal 5 tempat tidur. Memiliki peralatan minimal sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan prosedur tetap atau protat yang berlaku. Kemudian menyediakan obat-obatan sesuai dengan peraturan. Kemudian harus punya surat izin praktek ya. Kemudian dalam praktiknya menyediakan lebih dari 5 tempat tidur, harus mempekerjakan tenaga bidana. Kayak gini teman-teman. Jadi ini soal yang pernah aku temui dulu. Jadi kalau misalnya tempat tidur yang tersedia di praktik bidan mandiri itu lebih dari 5 tempat tidur, maka harus mempekerjakan tenaga bidan yang lain yang memiliki surat izin praktik bidan. Kalau misalnya masih kurang dari 5 tempat tidur tuh nggak perlu ya, 1 bidan aja cukup. Kalau udah lebih dari 5, itu harus ada tenaga tambahan bidan, teman-teman. Itu aja sih yang pengen aku highlight. Nah, dalam praktek kebidanan juga bisa menggunakan layanan KB ya. Maksudnya si bidan itu diperbolehkan untuk memberikan pelayanan KB. Pelaporannya kepada siapa? Kepada puskesmas setempat. Ini kayaknya ada teman aku dulu dapat soal ini. Jadi pelaporan yang dilakukan dengan mengikuti peraturan atau ketentuan dari program pemerintah, khususnya dalam pelayanan KIAKB, pelaporannya itu ditunjukkan kepada puskesmas. Ini artinya apa? Artinya bidan yang praktik ini ya harus melaporkan pelayanan KIAKB-nya itu kepada puskesmas setempat, teman-teman. Jadi dia nggak berdiri sendiri ya, bidan praktek mandiri ini, bidan delima itu ngelaporin ke KIAKB-nya itu kepada puskesmas. Misalnya berapa kelahiran yang ditolong, kemudian berapa KB yang udah digunakan dan lain sebagainya. Itu ngelapornya ke puskesmas setempat. Gitu. Nah ini sama ya teman-teman. Oh ya ini yang penting juga, aku temuin soal yang kayak gini juga dulu. Jadi pimpinan penyelenggara pendidikan bidan, jadi seperti yang kita bahas tadi ya, misalnya diploma institusi pendidikan bidan misalnya. Jadi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada siapa? Nah, hak itu tuh kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengenai peserta didik yang baru lulus selambat-lambatnya 1 bulan setelah lulus, teman-teman. Jadi istilahnya harus melapor nih berapa bidan yang lulus, daftar namanya siapa aja tuh harus dilaporkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang ada di mana instansi tersebut berada gitu. Kalau misalnya di Provinsi Bali, maka wajib
penyelenggara pendidikan bidan ini melaporkan ke kepala dinas gitu ya teman-teman. Jadi 1 bulan setelah dinyatakan lulus harus sudah dilaporkan. Nah ini terkait pemindahan wewenang. Sebelum kita lanjut ke pemindahan wewenang, teman-teman ada yang ingin ditanyakan mungkin? Jadi sebenarnya buat teman-teman yang baru gabung nih ya, terkait perizinan praktik ini, sebenarnya kalian harus terfokus kepada 4 profesi, teman-teman. Bidan, dokter, baik itu dokter gigi maupun dokter umum dan juga spesialis, itu sama aja ya cara pengurusan izin surat surat izin prakteknya. Kemudian bidan, apoteker dan perawat. Udah 4 profesi itu aja yang perlu ditelusuri lebih mendalam tentang syarat-syarat administrasi mereka mengurus STR dan juga SIP-nya. Jadi tadi kita udah sempat cari bersama juga kalau misalnya apoteker itu bisa bekerja di 2 tempat, kalau misalnya dokter itu bisa di 3 tempat, kalau selain dokter tuh hanya 2 tempat teman-teman. Kalau misalnya kalian nanti bisa ditelusuri lagi ya teman-teman untuk profesi misalnya perawat, kemudian bidan dan juga apoteker itu bisa kalian cek-cek lagi di internet ya untuk info lebih lanjutnya. Nah, kalau misalnya pemindahan wewenang ini sebenarnya tadi udah kita sempat singgung sedikit. Kalau misalnya setiap profesi itu bisa aja melimpahkan kewenangannya di tempat dia praktek itu kepada pihak lain gitu, yang masih dalam skup tenaga yang setara gitu. Kalau misalnya dokter gigi itu bisa misalnya melaksanakan pelayanan kedokteran atau kefarmasian tapi dalam batas tertentu. Kemudian perawat juga kayak gitu. Tenaga D3 farmasi bisa melaksanakan tugas S1 farmasi boleh asalkan dalam izin atau supervisinya dari apotekernya gitu misalnya. Dokter umum bisa di tugas-tugas tertentu melaksanakan pekerjaan dari dokter spesialis tertentu juga, tetapi ya berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh si spesialis gitu. Jadi dalam pengawasannya. Kak, kalau buat SIPB tidak perlu rekomendasi dari organisasi profesi. Ya benar. Kalau buat SIP tenaga kesehatan tetap harus ada rekomendasi kan. Undang-undang terbaru harus ada rekomendasi. Oh, semua. Jadi gini teman-teman, sekarang semua tenaga kesehatan nggak perlu surat rekomendasi dari organisasi profesi. Jadi rekomendasinya itu hanya dari Dinas Kesehatan. Organisasi profesi sudah tidak dilibatkan sama sekali untuk proses registrasi baik STR maupun SIP. Karena sekarang semuanya kewenangan dari Kemenkes. Jadi sebenarnya rekomendasinya itu diterbitkan oleh Menkes, tetapi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya yang dari soal itu nanti misalnya ditanyakan tidak berdasarkan undang-undang yang terbaru dari Undang-Undang 17 tahun 2023, maka masih ada ya surat rekomendasi organisasi profesi. Tetapi berdasarkan undang-undang terbaru nomor 17 tahun 2023 itu tidak ada peran organisasi profesi lagi, teman-teman. Gitu. Jadi surat rekomendasinya itu datangnya dari menteri, tetapi ya diterbitkan atau melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Gitu. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Semua tenaga profesi sekarang kayak gitu, teman-teman. Jadi organisasi profesi udah nggak berlaku lagi lah, nggak berwenang lagi. Oke. Nah, bagaimana dengan tenaga kesehatan lulusan luar negeri misalnya ya, atau orang luar negeri praktek di Indonesia? Nah, itu ada banyak teman-teman ya. Dulu waktu aku kuliah mungkin teman-teman juga notice ya, dulu kalau ada yang lulusan Udayana pasti udah nggak heran, apalagi di universitas di Jawa ya, itu beberapa ada juga dokter-dokter asing yang kuliah di kita gitu ya, di Indonesia, dan mereka ya perlu praktek juga kan. Nah itu izinnya diatur teman-teman untuk bisa berpraktek atau melaksanakan praktek kedokterannya di Indonesia. Tapi nggak boleh lebih dari apa yang menjadi kewenangan tenaga medis atau kesehatan lulusan dalam negeri. Aduh, aku ada masalah tenggorokan, maaf. Um, hmm,
Sebenarnya sama syaratnya, cuman berlakunya aja yang berbeda. Nah, ini untuk masa berlakunya ya, teman-teman. Kalau misalnya ada tenaga kesehatan asing misalnya mau transfer ilmu, ini biasanya banyak terjadi di rumah sakit macam Siloam, BMC, kayak rumah sakit internasional. Jadi tenaga kesehatan dari luar itu kan mereka ingin memberikan pelatihan nih kepada tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, dia tuh nggak bisa ojok-ojok datang terus langsung ngasih pelatihan gitu, nggak boleh teman-teman. Karena dia dihitung praktik di sini. Sehingga ketika ada dokter asing mau melaksanakan praktik kedokterannya di Indonesia, itu harus diurus teman-teman. Untuk izin prakteknya dulu. Nah, itu pun ya teman-teman, kalau misalnya dia memutuskan untuk praktek selama 1 tahun misalnya ya, pertama dia harus ini dulu, penyetaraan dulu teman-teman. Jadi diuji kompetensi dulu, baru kemudian ya sama kayak kita uji kom dulu, kemudian memenuhi registrasi, setelah registrasi baru SIP itu sama. Jadi kalau permintaan itu kan dari fasilitas pelayanan kesehatannya, sehingga nanti rekomendasinya ya datangnya dari direktur dari rumah sakit internasional tersebut, misalnya kayak gitu. Jadi kemudian alasannya kenapa kita harus memberikan izin tersebut karena adanya alih teknologi atau transfer ilmu gitu untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Itu pun nggak boleh 2 tahun, teman-teman. Jadi dalam arti kalau udah 2 kali nih, kayak 4 tahun gitu ya, kan dapat diperpanjang 1 kali dan hanya untuk 2 tahun berikutnya. Sehingga paling lama sekali dokter asing itu berpraktik di Indonesia selama 4 tahun, teman-teman. Jadi untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali dan hanya untuk 2 tahun berikutnya. Sehingga bisa disimpulkan hanya 4 tahun saja dokter asing itu bisa berpraktek di dalam negeri gitu. Apakah bisa dicicil kayak misalnya sekarang 1 tahun, nanti kapan lagi 1 tahun kayak gitu nggak bisa ya teman-teman karena secara administratif kalau udah mengeluarkan izinnya itu 2 tahun itu bisa diperpanjang berdekatan 1 tahun lagi. Apakah nanti misalnya 10 tahun mendatang dokternya datang lagi, terus apakah bisa berpraktek? Bisa teman-teman, asalkan diurus. Karena kan berlakunya 2 tahun, kemudian mepet diperpanjang jadi 4 tahun gitu, tapi harus diurus. Andaikan beberapa tahun kemudian akan datang lagi ke Indonesia, itu boleh teman-teman. Boleh lagi asalkan memenuhi uji kom dan memenuhi STR. Gitu. Sebenarnya hampir mirip dengan kita, cuman dia nggak bisa berturut-turut kayak kita kan, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun kan terus itu kan sebenarnya sampai kita memutuskan berhenti untuk berpraktek kan gitu. Tetapi kalau warga negara asing 2 tahun, kemudian berpanjang lagi 2 tahun, abis itu udah nggak boleh lagi gitu, harus tunggu lagi gitu. Jadi nggak kayak kita secara terus-menerus bisa. Gitu. Itu pun hanya keperluan tertentu ya. Misalnya urgent untuk ahli teknologi, kayak kita punya alat baru di rumah sakit, terus nggak bisa pakai ya, harus ada dokter luar negeri ngajarin kita dulu. Nah itu diberikan izin untuk prakteknya. Gitu. Kalau bekerja, benar-benar bekerja tuh nggak boleh warga negara asing, teman-teman. Jadi hanya beberapa waktu saja untuk transfer ilmu. Gitu kira-kira. Nah, ini beberapa tenaga kesehatan lain. Kenapa aku mention di sini? Karena tahun lalu ada ya teman-teman FR tentang ini. Jadi tenaga kesehatan itu kan punya asisten. Nah, itu terdiri dari apa saja? Ada perawat, tenaga kefarmasian, asisten untuk dokter gigi, kemudian lab medik, dan juga asisten teknisi pelayanan darah. Ini kalian bisa dapatkan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Itu ada penjelasan tentang jenis-jenis tenaga kesehatan. Itu harus dipelajari ya teman-teman karena hampir setiap tahun itu pasti ada. Jadi tiap tahun itu pasti ada pertanyaan kayak tenaga kesehatan masyarakat terdiri dari tenaga kesehatan apa aja gitu. Kemudian tenaga kesehatan bidan terdiri dari berapa jenis tenaga kesehatan farmasi itu terdiri dari berapa gitu. Jadi ada vokasi, misalnya ada profesi, nah itu harus kalian pelajari lebih lanjut. Ya. Nah, di sini udah pernah kita singgung juga tentang OSS ya, dan juga pelayanan terpadu satu pintu. Ternyata ini belakangan aku tulisnya ya, PTSP-nya. Jadi entah itu izin usaha, izin lokasi, izin lingkungan, itu semuanya satu pintu gitu. Kalau dulu ya teman-teman, kalau dulu waktu aku masih kuliah, kita ngurusnya di ada namanya Badan Penanaman Modal gitu. Tapi sekarang kan udah berubah jadi Mall Pelayanan Publik ya. Sebelum Mall Pelayanan Publik
namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Tapi nggak seluruh Indonesia punya mall pelayanan publik, maka lazim disebut sebagai PTSP, teman-teman. Kalau dulu namanya kan Badan Penanaman Modal ya, Koordinasi Penanaman Modal gitu. Kalau sekarang namanya PTSP, itu masih dikelola oleh Kementerian Investasi ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk kelas sesi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman untuk menambah pengetahuan kita bersama ya. Aku juga sambil belajar juga, udah lama nggak buka-buka materi tentang surat izin praktik ini ya, karena sekarang di rumah sakit nggak mengurusi hal ini ya, mengurusi izin praktik tenaga kesehatan. Tetapi untuk teman-teman yang artinya masih baru ya di bidang ini, mungkin teman-teman yang jurusan psikologi, fisioterapi itu agak sedikit apa ya, kayak aku dulu ya, shock-shock gitu. Walaupun aku sebenarnya adminkes yang notabene harusnya mengurusi memang pekerjaan ini, kadang kita nggak terlalu rungu ya, nggak terlalu paham ini dokter, bidan, perawat itu gimana sih mereka ngurus surat izin prakteknya gitu. Nah, tapi karena mempersiapkan diri untuk tes adminkes, itu harus diperdalam lagi ya, terutama di syarat-syarat administrasinya. Karena sebenarnya kemarin teman-teman yang udah pernah tes di tahun lalu pasti agak terkaget-kaget juga ya dari soal-soal yang ditanyakan, ternyata ukuran foto dan latar belakang foto yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat administrasi surat atau tanda registrasi dari praktik dokter teman-teman. Kalau dulu dari FR aku di tahun 2021 itu banyak kelihatan tentang praktik bidan. Kalau misalnya bidan praktik mandiri punya tempat tidur dari lebih dari 5, harus punya asisten, teman-teman. Harus punya tenaga bidan lain yang mempunyai surat izin praktek bidan. Gitu yang kelihatan di aku ya. Kalau teman kalian di tahun lalu kelihatan syarat fotonya, tapi aku yakin pasti nggak akan jauh dari persyaratan-persyaratan yang udah kita bahas tadi. Oke, sebelum kita kuis, mungkin ada beberapa yang ingin kalian tanyakan, mungkin ada beberapa hal yang ingin kalian diskusikan, aku persilahkan. Jadi kalau misalnya nggak ada, kita kita kuis aja. Nah, jadi teman-teman, mohon maaf ya, nanti di hari Rabu aku nggak bisa ngisi kelas karena ada hal yang harus dikerjakan dan nggak bisa ditinggalkan. Tetapi kita akan move ya, aku pindah ke minggu depannya gitu. Kalian bisa cek lagi jadwalnya di folder kelas. Dan buat teman-teman juga yang sekiranya belum sempat hadir di live sesi, jangan khawatir karena rekaman kelas akan selalu kami simpan setelah kelasnya berakhir. Kemudian untuk kuis-kuis juga kita simpan di grup Telegram khusus materi, sehingga semua kuis-kuis yang sudah di-share di grup itu dipastikan nggak akan tenggelam ya, dan kalian bisa mengerjakan secara mandiri berulang-ulang. Mungkin itu aja dari aku untuk kelas sesi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di live sesi. Mudah-mudahan hari ini materinya bermanfaat. Flashback sedikit, jadi hari ini kita tuh tadi bahas tentang apa? Pertama kita membahas tentang perizinan untuk institusi pendidikan yang menawarkan diploma di bidang kesehatan. Nah, kalian harus pelajari studi kelayakannya itu apa aja syarat administrasinya. Kemudian kita belajar tentang surat izin tanda registrasi ya, surat tanda registrasi, maaf, STR, kemudian SIP untuk tenaga kesehatan apoteker, kemudian dokter, dan juga bidan. Aku nggak bahas perawat karena dari FR di tahun-tahun sebelumnya tuh nggak ada ngebahas tentang perawat, teman-teman. Tapi jaga-jaga, boleh kalian baca-baca sedikit, misalnya syarat administrasi praktek untuk teman-teman perawat tuh boleh, teman-teman. Kemudian baru kita bahas tadi sedikit tentang konsil, kolegium, dan juga majelis tenaga kesehatan ya, untuk mengurus disiplin atau sanksi diberikan kepada para nakes yang melanggar peraturan misalnya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman. Kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan, kita akan bertemu lagi di hari Jumat ya, minggu ini, dan kita akan kuis nih sekarang. Ini aku tunggu lagi nih 1 menit lagi mungkin ya. Apakah ada yang ditanyakan? Atau misalnya ada, kemarin kan dari ada yang request katanya apa kita bahas aja ya tentang
pembiayaan kesehatan ya, DAK fisik non fisik. Nanti aku masih cari waktu, mudah-mudahan setelah hari Senin minggu kedua Juli kita bisa ada waktu untuk bahas mengenai topik pembiayaan kesehatan. Nanti akan aku tambah untuk penjelasan live sesi terkait DAK fisik dan DAK non fisik. Walaupun sebenarnya kita udah sempat sedikit bahas di kelas sebelumnya, tetapi ya nggak ada salahnya kita akan bedah materinya setelah kerangka acuan mungkin ya, nanti kita cari waktunya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan lagi dan diskusikan, mungkin teman-teman bisa kerjakan di grup Telegram ya untuk kuis-kuisnya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kelas Tantu hari Jumat ini ya teman-teman. Oke, segitu dulu dari aku. Terima kasih semuanya.